Hai, balik lagi sama aku Rosa di Pojok Epati. Pojok misteri, jangan duduk sendirian. Kali ini aku bakalan nemenin kalian di pojok bahasan cerita tentang tokoh legendaris. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja kali ini kita mau bahas cerita tentang Sabdo Palon. Nah, sedikit awalan yang perlu kamu tahu bahwa bumi yang kita tempati saat ini yang penuh dengan misteri cerita-cerita dari zaman dahulu. Tapi semuanya mulai hilang karena ada perkembangan zaman. Nah, jadi dulunya pas Islam masuk ke bumi Nusantara, khususnya ke Tanah Jawa itu nggak gampang. Hal itu karena di Tanah Jawa waktu itu ada manusia dan bangsa jin yang menganut kepercayaan kuno. Sebagian orang ada yang menduga bahwa mereka adalah penganut Hindu dan Buddha. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka menganut kepercayaan Jawa kuno. Waktu itu mereka dipimpin oleh seseorang bernama Sabdo Palon. Nah, karena adanya perbedaan kepercayaan itulah akhirnya umat Islam berperang dengan masyarakat Jawa. Nah, tapi perangnya ini bukan perang fisik, melainkan perang ilmu gaib. Sebab itulah banyak ulama Islam dari Mesir yang gugur. Kebanyakan dari mereka tergulung oleh ombak pasang atau tsunami. Sampai akhirnya kedua belah pihak banyak korban yang berjatuhan. Hingga suatu ketika diutuslah Syekh Subakir dari Persia atau Iran yang waktu itu dikenal dengan ilmu gaibnya. Nah, datangnya Syekh Subakir ini membuat benteng pertahanan Sabdo Palon dapat ditembus. Hingga mengakibatkan para pengikut Sabdo Palon banyak yang binasa. Hingga kemudian Sabdo Palon mengajak Syekh Subakir berunding untuk menghentikan peperangan. Nah, hingga muncullah kesepakatan antara Sabdo Palon dan Syekh Subakir yang berisi: pertama, Islam boleh berkembang di Tanah Jawa, tapi nggak boleh dilakukan secara paksaan. Yang kedua, Islam harus menghargai adat dan budaya setempat. Yang ketiga, Islam tidak boleh memaksa orang yang berbeda keyakinan untuk memeluk agama Islam. Dan yang terakhir yaitu, jika orang Islam jadi pemimpin, maka harus mengayomi semua orang, agama, dan kepercayaan, serta menjunjung tinggi kearifan lokal. Nah, terus sejak ada perjanjian itu, Sabdo Palon dan pengikutnya hilang dari pandangan umum dan tidak mudah ditemui oleh manusia biasa. Hanya orang yang memiliki ilmu gaib yang dapat melihat mereka. Tapi sebelum pada akhirnya menghilang, Sabdo Palon ini pernah berpesan kepada Syekh Subakir bahwa suatu saat nanti Sabdo Palon akan kembali menunjukkan jati dirinya kalau pemimpin di negeri ini tidak amanah, tidak mencintai rakyat, hanya berbuat untuk kesenangan diri sendiri dan keluarganya saja, sementara rakyatnya menderita. Dan kemunculan Sabdo Palon ini hanya untuk menagih janji, serta ingin mengingatkan para pemimpin agar segera sadar. Kalau tidak, maka akan banyak lagi bencana yang terjadi, termasuk bencana kepada para pemimpin yang sewenang-wenang. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian percaya tentang cerita Sabdo Palon ini? Silahkan komen di bawah dan sampai jumpa.